Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atta Amrullah. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau bercerita sedikit tentang Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam itu sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk pada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim yang berkuasa mulai tahun sekitar 750 Masehi dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Daulah ini berkembang selama 2 abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mereka mengambil kekuasaan meminta Iran. Kekhalifahan ini dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat yang sering disebut Amir atau Sultan, menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri. Maghrib dan Ifriqiyah kepada Ahlabid dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan. Keturunan dari Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbas saat ini banyak bertempat tinggal di timur laut di sekitaran Irak. Pada awalnya Muhammad bin Ali, cici dari Abbas, menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Marwan, Kekhalifahan Marwan II, pertentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750 Abu al-Abbas al-Saffah berhasil meruntuhkan daulah Bani Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama sekitar 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Tetapi pada sekitar tahun 940 kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki, mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan umat Islam. Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi. Namun kemudian Sa'id bin Husain, seorang muslim Syiah, dan dinasti Rahimiyah mengaku dari keturunan anak perempuan Nabi Muhammad, mengklaim dirinya sebagai khalifah pada tahun sekitar 909, sehingga timbul kekuasaan ganda di daerah Afrika Utara. Pada awalnya ia menguasai Maroko, kemudian Aljazair dan Libya, namun kemudian ia mulai memperluas daerah kekuasaan sampai ke Mesir dan Palestina. Sebelum akhirnya Bani Abbasiyah berhasil merebut kembali daerah yang sebelumnya telah mereka kuasai dan hanya menyisakan Mesir sebagai daerah kekuasaan Bani Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah kemudian runtuh pada tahun
1170. Sedangkan Bani Umayyah bisa bertahan dan terus memimpin komunitas muslim di Spanyol. Kemudian mereka mengklaim kembali gelar khalifah pada tahun 929 sampai akhirnya dijatuhkan kembali pada tahun 1031. Kemudian ada pula ciri-ciri menonjol dari dinasti Abbasiyah yang tak terdapat di zaman Bani Umayyah. Antara lain yang pertama, dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintah Bani Abbasiyah menjadi jauh dari pengaruh Arab Muslim. Sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam dalam periode pertama dan ketika pemerintah Abbasiyah. Pengaruh bangsa pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat dan dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. Kemudian yang kedua, dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbasiyah ada jabatan wazir yang membawai kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Sebelumnya belum ada tentara khusus yang profesional. Kemudian ada masa kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah pada masa ini sehingga banyak daerah memerdekakan diri adalah yang pertama itu luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa itu dan pelaksanaan pemerintah sangat rendah ya. Kemudian yang kedua itu dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat itu kekuatan militer menurun. Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Nah, itu tadi sedikit cerita dari saya. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.